Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlina, saya dari IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan. Terima kasih kepada Bapak Restu atas kesempatan ini. Saya akan share screen, mohon izin untuk share screen ya. Iya, ini bisa dilihat ya, ini adalah proposal bisnis kewirausahaan yang sudah saya susun. Proposal bisnis kewirausahaan ini merupakan proyek akhir untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Baik, nama produknya adalah Wajit Cililin. Ya, seperti yang Anda ketahui, ini adalah gambar produk Wajit Cililin. Karena sudah banyak juga yang tahu masyarakat ini ya, masyarakat kita khususnya di Jawa Barat sudah tahu produk Wajit Cililin ya, ciri khas dari Cililin khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Ini saya membuat surat ya, surat untuk penawaran proposal bisnis yang akan saya tawarkan kepada Sasha Catering di Bali. Ini perusahaan saya namanya Raos Jaya Kitchen, halal dan makanan sehat. Ya, ada di Bandung, namanya Raos Jaya Kitchen. Ini suratnya untuk Bapak IGD Agung Cakradewa. Ini contoh surat yang saya buat untuk penawaran bisnis atau kerjasama gitu dengan Sasha Catering ya. Ini suratnya. Jadi Raos Jaya Kitchen, kami ini bermaksud untuk mengembangkan bisnis wajib ini ke berbagai kota di luar Bandung, bahkan hingga ke mancanegara. Mengapa dipilih Bali? Karena yang kita tahu Bali kan banyak turis ya, baik turis lokal maupun mancanegara. Jadi menurut saya Bali itu memang sangat tepat sebagai tempat untuk kami mengembangkan bisnis wajib ini bisa sampai dikenal oleh internasional gitu. Kemudian ini adalah latar belakang proposalnya ya, di bagian satu latar belakang saya jelaskan mengapa ini mahasiswa harus dituntut untuk berkompeten. Kompeten bukan hanya di bidang studinya saja tapi juga memiliki jiwa wirausaha gitu ya. Jadi kita sebagai diploma atau sarjana kelak diharapkan tidak hanya menjadi seorang pencari kerja atau job seeker, tetapi juga bisa menjadi seorang wirausaha atau pencipta lapangan pekerjaan atau job creator. Begitu. Selanjutnya di bab 2-nya ada tujuan. Tujuan dari menerapkan ini ya, teori-teorinya. Jadi teori yang kita dapat selama kuliah itu kita praktekkan sehingga nanti terciptalah suatu wirausaha atau usaha baru gitu. Dan ini juga ada visi dan misi yang sudah saya tulis di sini. Baik, dan ini adalah bagian 4 adalah pemasarannya. Ada sasaran pasar, ada peluang pasar, ada cara memasarkan produknya. Tentu saja sekarang memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Semua serba teknologi gitu, harus dengan internet dan e-commerce pun diikutsertakan gitu ya. Tapi saya tetap mempertahankan pemasaran secara konvensional ya, dengan mulut ke mulut gitu ya. Bisa dipertahankan juga, itu tidak bisa ditinggalkan juga gitu. Dan yang menarik yang saya tawarkan ini belum ada dimanapun kita lihat ada booth wajib gitu ya, belum ada nih. Mungkin nanti harapannya ke depannya wajib cililin yang saya kembangkan ini
ada bootnya kayak franchise gitu, semacam franchise. Jadi nanti ada franchise Waji Cililin gitu, karena ada berbagai rasa nih inovasi dari perusahaan saya ini gitu ya. Waji Cililin yang rasa originalnya tentu ada, tapi dikembangkan dengan rasa-rasa lain. Ada rasa karamel ya, ada rasa green tea atau matcha, rasa coklat, rasa vanilla gitu. Jadi nanti konsumen, terutama mungkin lidah yang masih asing terhadap Waji Cililin, bisa menyukai juga rasa baru gitu. Karena eh, mungkin nanti bagi yang sudah sering mencoba atau mengkonsumsi Waji Cililin, sudah tahu pasti rasanya begitu gitu kan, legitnya seperti apa. Tapi mungkin untuk yang belum tahu, nanti kita perkenalkan juga rasa-rasa baru yang sesuai dengan lidah mereka juga gitu ya. Nah, ini saya sertakan juga analisis keuangannya. Ada biaya tetapnya, ada biaya produksi ya, dan ada nanti totalnya ini secara hariannya ada, bulanannya ada, dan biaya tahunannya pun ada. Ini hampir 100 juta per tahun ya, untuk modalnya gitu. Untuk itu, kami membutuhkan investor atau kerjasama untuk tambahan modal begitu ya. Nah, ini juga saya sertakan di bab 6 ada analisis peluang usaha. Kebutuhannya seperti apa, permintaan di masyarakat juga seperti apa gitu ya. Dan ini seperti yang saya tegaskan tadi, produknya ini memang ada rasa original dan cita rasa yang baru, tapi harganya tetap terjangkau oleh masyarakat gitu. Semua kalangan, dari mulai kalangan bawah, menengah, atas, bisa merasakan wajib ini karena memang harganya sangat-sangat terjangkau gitu ya. Dengan ukuran produk yang dari ada yang kecil, sedang hingga besar, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Karena wajib ini sudah terkenal untuk acara hajatan, misalnya gitu ya, pernikahan atau arisan keluarga atau acara-acara eh, apa oleh apa catering juga kadang-kadang suka menyediakan ini ya wajib sebagai dessert atau pencuci mulut gitu. Memang ini belum memasyarakat catering atau wajib ini sebagai dessert ya, belum umum gitu. Nah, saya ingin berinovasi nih. Jadi wajib ini nanti dikemas sedemikian rupa agar bisa dijadikan selain sebagai oleh-oleh tentu saja sudah umumnya sebagai oleh-oleh gitu ya. Bisa dijadikan sebagai dessert atau pencuci mulut yang dihidangkan di meja yang tidak kalah dengan makanan pencuci mulut yang lain gitu. Begitu ya. Dan ini kemudian ada analisis SWOT di bagian ketujuhnya. Ya, ada strength-nya atau kekuatannya, ada weakness-nya atau kelemahannya, dan juga ada opportunity atau peluang ya, dan juga ada threat atau hambatan. Di sini saya jelaskan juga rencana pelaksanaannya. Ada langkah-langkah bisnisnya seperti apa, penjadwalan waktu seperti apa. Ini maksudnya penjadwalan waktu dalam kerjasama dengan investor atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Raos Jaya Kitchen. Nah, ini juga ada rincian tanggung jawabnya seperti apa masing-masing pihak, ke satu dan kedua yang bekerja sama. Baik, terakhir ada kesimpulan, begitu ya. Jadi, ditekankan sekali lagi oleh saya ini bahwa harganya sangat terjangkau dan keuntungan yang reguler bisa diraih setiap hari bahkan gitu ya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tentu saja ini wajib akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar apabila memang disertai dengan promosi yang bagus dan memang karena belum ada gitu ya booth wajib itu belum ada kan selama ini. Satu lagi juga tambahan dari saya wajib ini juga bisa tahan sampai beberapa hari hingga beberapa minggu gitu ya tanpa bahan pengawet gitu. Jadi ini cukup aman ya, apalagi kalau kemasannya kita pakai packingan yang kedap udara, itu pasti bisa sampai hingga hitungan usia bulanan gitu ya. Wajib ini bisa bertahan hingga bulanan gitu. Makanya kita butuh mesin-mesin juga untuk memvakum
kemasannya supaya jadi kedap udara sehingga lebih tahan lama ini wajitnya gitu. Untuk itu kami mohon kerjasama dari pihak-pihak yang kami hubungi ini agar bisa menjadi investor, bekerja sama dengan kami juga mempromosikan wajit ini, mengembangkan wajit ini ke luar Jawa Barat gitu. Iya, seperti itu pemaparan proposal bisnis yang saya tawarkan. Semoga berkenan di hati Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just stop share.